Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurlia Astika di channel YouTube LPC Jepara. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita bahas soal-soal ini, saya akan mengingatkan lagi apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu. Oke, ciri-ciri makhluk hidup ada beberapa ya. Kemarin sudah kalian pelajari di awal bab 2 semester 1 ini. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu bernafas. Jadi, yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati salah satunya adalah bernafas. Jadi, bernafas adalah proses mengeluarkan karbon dioksida dan memasukkan atau menghirup oksigen. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Tetapi pada tumbuhan, bernafasnya kebalikan dengan manusia dan hewan jika pada siang hari. Kenapa? Ya, karena kalau malam hari pada tumbuhan, bernafasnya seperti manusia, sama-sama memerlukan oksigen. Jadi diingat-ingat ya, manusia dan hewan sama-sama bernafas membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Akan tetapi, pada siang hari, tumbuhan justru memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen pada saat proses fotosintesis. Tetapi pada malam hari, tumbuhan justru memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Makanya kenapa kalau malam hari kita tidak disarankan untuk berada di bawah pohon. Beda lagi kalau siang hari. Kalau siang hari kita ada di bawah pohon, kita akan merasakan sejuk. Kenapa? Karena oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu kita butuhkan, kita hirup. Sedangkan karbon dioksida yang kita keluarkan justru diperlukan oleh tumbuhan. Bisa dipahami ya untuk ciri yang pertama yaitu bernafas. Oke, sekarang lanjut ke ciri yang kedua, yaitu memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan energi. Nah, energi itu kita peroleh dari makanan dan minuman. Ya. Ciri yang ketiga yaitu bergerak. Ya, manusia dan hewan jelas kita bergerak dengan cara berpindah tempat. Tetapi untuk tumbuhan, gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu berbeda dengan gerakan yang dilakukan oleh manusia dan hewan. Ya, ini nanti ada materinya sendiri, macam-macam gerak pada tumbuhan. Oke, tapi yang jelas gerakannya tumbuhan itu tidak seperti manusia dan hewan ya, yang bisa berjalan berlari ke sana kemari ya. Oke, selanjutnya ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Oke, jadi tumbuh itu bertambah tinggi, bertambah volume. Ya, asalnya kita berasal dari bayi sampai kita menjadi anak-anak, sampai sekarang remaja, ya, sampai nanti dewasa dan tua, itu berarti kita tumbuh. Sama, tumbuhan dan hewan juga mengalami pertumbuhan. Nah, kalau berkembang itu proses menuju kedewasaan. Yang asalnya ketika kita bayi hanya bisa nangis, terus ketika kita sudah menjadi anak-anak, kita sudah jarang nangis. Kita sudah bisa berjalan. Tambah besar, kita bisa berlari. Tambah remaja lagi, kita bisa melompat. Nah, itu berarti berkembang, proses menuju kedewasaan. Kita mengalami perubahan kedewasaan.
Selanjutnya yang kelima yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Nah, berkembang biak itu berarti memperoleh keturunan. Ya, jadi hati-hati, tumbuh dan berkembang sama berkembang biak itu beda. Ciri-cirinya kalau pada soal, kalau tumbuh dan berkembang itu biasanya kalian akan dikasih sebuah gambar. Gambarnya itu ada tahapannya. Misal kalau pada tumbuhan asalnya tumbuhannya itu kecil, jadi tambah tinggi, makin tinggi sampai akhirnya berbuah, itu berarti tumbuh dan berkembang. Hewan juga sama, misal ayam, asalnya itu anak ayam, terus nanti jadi sampai akhirnya ayam besar atau ayam dewasa, itu berarti tumbuh dan berkembang. Jadi objeknya itu satu kalau tumbuh dan berkembang. Tapi kalau berkembang biak atau bereproduksi itu berarti ada induk dan ada anak-anaknya. Misal ayam, biasanya pada soal gambarnya itu ada ayam, terus di sekitarnya itu ada anak-anak ayam. Nah, itu berarti berkembang biak. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yang keenam, peka terhadap rangsang. Atau nama lainnya adalah iritabilitas. Jadi, kita makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, kalau kita manusia, seperti yang kita tahu, kita punya 5 indera ya. Indera itu bisa peka terhadap macam-macam. Misalnya, indera penciuman. Nah, kita akan merasakan rangsangan terhadap bau-bauan dan sebagainya. Jadi, kita bisa peka terhadap beberapa faktor atau rangsangan, dan itu juga bisa dialami oleh hewan dan tumbuhan. Selanjutnya menyesuaikan diri dengan lingkungan atau yang kita sebut dengan adaptasi. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu bisa melakukan adaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya sekarang. Jadi diingat-ingat ya, adaptasi adalah proses menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, di sini untuk materi bab ekskresi itu sendiri nanti dibahas di materi kelas 8 ya untuk tingkatan SMP. Jadi di sini hanya sebatas ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya adalah mengeluarkan zat sisa. Nah, pada manusia kita punya 4 organ ekskresi. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal mengeluarkan urin. Ingat-ingat ya. Yang kedua adalah hati. Hati mengeluarkan zat empedu. Yang ketiga, kulit. Kulit mengeluarkan keringat. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida pada saat kita bernafas. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita coba latihan soal yang ada di depan kita. Ya, untuk soal yang pertama, aktivitas berikut yang menunjukkan ciri makhluk hidup yang memerlukan oksigen. Ingat, memerlukan oksigen itu artinya bernafas. Oke, yang pertama, tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Di sini sudah jelas ya, tumbuh berarti bukan. Yang kedua, lumba-lumba secara periodik muncul ke permukaan. Nah, kita harus tahu apa sih tujuan dari lumba-lumba itu. Sesekali itu dia akan melompat ke permukaan air. Nah, tujuannya yaitu untuk bernafas. Dan bernafas adalah memerlukan oksigen. Berarti sampai sini jelas ya, sudah ketemu jawabannya tanpa kita melihat yang C dan D. Jadi jawabannya adalah B. Kita klik. Oke, betul jawabannya B. Nah, kalau yang C kita coba lihat dulu ya. Manusia mengeluarkan keringat. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Mengeluarkan keringat itu merupakan salah satu ciri oleh ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Yang berperan adalah kulit. Yang D, mengatupnya daun tanaman putri malu apabila disentuh. Nah, ini kan berarti rangsangan.
berarti ini peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Lanjut ya ke soal berikutnya. Aktivitas berikut yang menunjukkan ciri makhluk hidup menanggapi rangsangan. Nah, untuk yang A kita lihat tumbuhan memerlukan CO2 untuk berfotosintesis. Di sini sudah jelas CO2, berarti ini hubungannya dengan pernafasan ya, berarti bukan. Tubuh manusia mengalami perubahan ketika remaja, berarti akan mengalami tumbuh dan berkembang, berarti bukan ya. Yang ketiga, daun tanaman putri malu mengantuk jika disentuh. Nah, ini kan berarti tanaman putri malu itu menanggapi rangsangan. Oke, sudah jelas ya. Baru sampai C sudah ketemu jawabannya. Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Di antara kegiatan berikut yang menunjukkan ciri makhluk hidup berkembang biak. Oke, ingat ya, berkembang biak itu berarti memperbanyak keturunan. Kita lihat yang option A, tumbuhan bertambah tinggi. Nah, ini berarti tumbuh dan berkembang, bukan berkembang biak. Oke, untuk yang B, bunga tumbuhan berubah menjadi buah. Nah, ini berarti merupakan contoh dari tumbuh dan berkembang pada tumbuhan. Yang ketiga, tanaman pisang berbuah. Berbuah itu kan berarti termasuk tumbuh dan berkembang ya. Yang D, amoeba dan paramecium membelah diri. Nah, membelah diri itu salah satu contoh dari proses reproduksi atau berkembang biak. Sehingga jelas jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4. Aktivitas berikut yang menunjukkan ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, ini tadi di soal sebelumnya sudah ada peka terhadap rangsang. Yang pertama, paus berenang dengan siripnya. Yang kedua, lumba-lumba secara periodik muncul ke permukaan air. Yang C, daun tanaman putri malu mengantuk jika disentuh. Atau D, Spirogyra melakukan konjugasi. Nah, di sini tadi hampir sama ya dengan soal sebelumnya. Sudah jelas jawabannya adalah yang C. Tanaman putri malu akan mengantuk atau menutup ketika disentuh. Oke, lanjut soal berikutnya. Aktivitas berikut yang menunjukkan ciri makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, ini termasuk soal mudah ya. Berarti dia melakukan makan atau minum. Kita cari saja. Option A, kupu-kupu menghisap madu. Untuk apa? Ya untuk dikonsumsi kan? Nah, berarti jelas bahwa jawabannya yang A. Baru sampai A sudah ketemu jawaban. Selanjutnya, di antara kegiatan berikut yang menunjukkan ciri makhluk hidup. Nah, hati-hati jika ada soal seperti ini, di soal itu dia tidak minta ciri apa yang dimaksud. Maka soal jenis seperti ini berarti umum. Bisa bernafas, bisa memerlukan makanan, bisa peka terhadap rangsang, bisa yang lain. Jadi, mana di antara 4 berikut yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, burung bertengger di pohon. Nah, kira-kira termasuk enggak dari ciri-ciri makhluk hidup? Atau yang B, ganggang di laut bergerak mengikuti gerakan ombak. Dia bergerak, tapi gerakannya itu karena terbawa oleh ombak, bukan bergerak karena dirinya sendiri. Berarti bukan ya. Yang C, pohon mangga tumbuh tinggi dan besar. Nah, ini sudah jelas. Berarti tumbuh tinggi dan besar berarti dia melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Yang D, manusia mencerna makanan menggunakan enzim. Oke, jadi jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang C. Betul. Karena di sini sudah jelas. Tumbuh tinggi dan besar berarti dia melakukan pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Lanjut. Iritabilitas merupakan salah satu ciri makhluk hidup atau yang kita sebut juga dengan peka terhadap rangsang ya. Nah, pertanyaannya contoh iritabilitas pada tumbuhan ditunjukkan oleh ini juga sama kayak soal sebelumnya tadi. Cuman bahasanya dia pakai iritabilitas. Nah,
Nah, di sini sudah jelas. Pokoknya kalau tanaman putri malu itu pasti iritabilita atau yang kita sebut dengan peka terhadap rangsang. So, jawabannya adalah yang A. Oke, mudah ya. Lanjut. Aktivitas berikut yang menggambarkan ciri makhluk hidup. Nah, di soal ini juga dia tidak minta ciri makhluk hidup apa yang khusus. Jadi secara umum ya. Yang A, daun pisang bergerak ditiup angin. Ingat, bergerak yang dimaksud itu karena dirinya sendiri. Kalau bergeraknya karena faktor lain, itu berarti bukan ciri makhluk hidup. Untuk yang option A, dia digerakkan oleh angin. Berarti bukan ya. Yang B, kata hidup bergerombol di dalam kolam. Atau yang C, tumbuhan memerlukan CO2 untuk fotosintesis. Nah, ini sudah jelas. Atau yang D, manusia menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Aktivitas berikut yang menggambarkan ciri makhluk hidup. Oke. Di sini untuk yang tumbuhan memerlukan CO2 untuk fotosintesis ini betul. Manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 untuk bernafas, ini juga betul. Nah, mohon maaf sepertinya untuk soal nomor ini kurang kata-kata kecuali. Jadi kita cari yang bukan ya. Nah, sudah jelas yang bukan berarti yang A. Oke. Nah, selanjutnya ciri makhluk hidup yang ditunjukkan gambar di samping adalah, nah ini tadi udah kita bahas, jika ada gambar, ada induk dan ada anak, itu berarti ciri-ciri dari berkembang biak. Selanjutnya, nah ini adalah gambar putri malu ya. Jadi gambar di samping menunjukkan tumbuhan putri malu. Nah, ketika daun tumbuhan itu disentuh, akan terjadi peristiwa yang menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup. Ciri apakah itu? Ini tadi juga sudah kita bahas di soal-soal yang awal-awal. Cirinya adalah betul, peka terhadap rangsang. Oke, next. Gambar di samping menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri. Nah, masih ingat ya dengan penjelasan saya di awal tadi, jika ada gambar suatu makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan yang mengalami suatu proses. Jadi, dia bendanya satu tapi mengalami proses. Nah, kalau di sini asalnya biji sampai akhirnya dia tumbuh. Berarti contoh tumbuh dan berkembang. Iya, lanjut. Perhatikan bagian yang ditunjukkan tanda panah pada gambar. Salah satu ciri makhluk hidup yang ditunjukkan adalah, nah, yang ditunjuk dalam hal ini adalah melilit. Nah, melilit ini dilakukan oleh tumbuhan. Nah, melilit itu merupakan salah satu ciri-ciri bergerak pada tumbuhan. Ya, jadi option mana yang paling tepat? Apakah peka terhadap rangsang, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, atau memerlukan makanan? Oke, jawabannya adalah iya. Jadi untuk tumbuhan itu selain dia punya ciri-ciri, untuk tumbuhan ini selain dia punya ciri-ciri peka terhadap rangsang, lilitannya ini juga bisa dikategorikan sebagai bergerak. Nah, ini nanti materi lebih lanjut ini akan dibahas di kelas 8 ya. Oke, lanjut. Nah, gambar di samping menunjukkan perubahan tubuh manusia sejalan bertambahnya usia. Ini tadi juga di awal sudah tak bahas. Pada saat umur 1 tahun kita cuma bisa berangkang ya, belum bisa jalan. Umur 5 tahun kita sudah bisa jalan. Umur 10 tahun kita sudah bisa lari. Nah, sampai umur 25 tahun dan seterusnya. Pertanyaannya, ciri makhluk hidup apakah itu? Oke, berarti kita lihat dari optionnya yang paling tepat adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah ya, ke copy, berarti ini double. Gambar di samping menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri mengalami pertumbuhan atau kita sebutnya tumbuh dan berkembang.
Selanjutnya, bunga matahari akan mekar pada pagi hari karena terkena cahaya matahari pagi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri. Oke, di sini kita garis bawahi, dia akan mekar. Mekar itu merupakan salah satu contoh ciri pada tumbuhan, yaitu ciri peka terhadap rangsang. Jadi sama seperti pada tanaman putri malu. Selanjutnya, pernyataan yang menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri bergerak. Oke, kita lihat seekor ular mengeluarkan bisa. Atau setelah dirami 21 hari telur menetas. Atau tumbuhan akan mengeluarkan getah apabila dipangkas. Atau D, apabila disentuh daun putri malu akan menguncup. Oke, untuk soal seperti ini teliti ya. Jawabannya yang mana kalian harus fokus, harus teliti. Nah, untuk soal ini, menguncup itu merupakan salah satu contoh dari bentuk bergeraknya tumbuhan. Selanjutnya, daun putri malu akan menguncup ketika disentuh. Peristiwa ini menunjukkan makhluk hidup. Nah, ini bolak-balik kayak gini lagi ya. Oke, jadi pada tanaman putri malu, selain dia peka terhadap rangsang, ketika disentuh terus menguncup, dia juga merupakan ciri-ciri bergerak aktif. Oke. Jadi ciri-ciri bergerak pada tumbuhan itu kan nggak seperti kita ya, jalan atau lari. Kalau pada tumbuhan daun putri malu, tanaman daun putri malu itu menguncup itu atau melilit. Kalau pada beberapa tanaman itu termasuk jenis bergerak. Selanjutnya, nah gambar di samping menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri apa. Di sini bisa kita lihat asalnya biji, dia tumbuh menjadi tanaman besar. Hati-hati, jangan sampai kejebak dengan yang C ya, karena jawabannya yang yang D, betul. Lanjut. Nah, di sini ada dua kondisi, ada dua kotak, P dan Q. Hewan di wadah P lebih bertahan hidup daripada hewan di wadah Q. Hal ini menunjukkan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu, nah di sini kita lihat yang membedakan P dan Q apa sih? Yang membedakan adalah ini. Di sini ada tanaman, sedangkan di sini tidak. Nah, tanaman ini dibutuhkan oleh hewan untuk bernapas. Sehingga option yang paling tepat adalah memerlukan oksigen. Selanjutnya, nah di sini ada gambar katak ya. Asalnya telur, jadi kecebong, jadi berudu sampai akhirnya jadi katak kecil dan katak dewasa. Pertanyaannya, ciri apakah itu? Nah, ini sudah jelas. Kalau dia makhluknya satu, makhluk hidupnya satu, terus mengalami perubahan bentuk, itu berarti tumbuh. Betul. Lanjut. Nah, ini ciri makhluk hidup yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah, nah, jadi ini adalah gambar amuba. Amuba itu akan memperbanyak diri dengan cara membelah diri. Asalnya satu, dia akan berubah jadi dua. Dua ini akan menjadi 4 dan seterusnya. Nah, memperbanyak diri itu merupakan salah satu contoh ciri makhluk hidup berkembang atau yang kita sebut dengan reproduksi. Lanjut. Nah, kesimpulan percobaan di samping adalah bahwa makhluk hidup mempunyai ciri, yaitu selalu. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada sebuah tanaman hidup yang ditutup pakai plastik. Ternyata plastiknya itu akan menguap. Nah, itu ciri apa? Nah, ini kalau pada manusia itu ibarat keringat ya. Nah, keringat itu merupakan salah satu contoh ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Ya, lanjutnya ya. Seekor kadal biasanya berjemur di atas bebatuan untuk menghangatkan tubuhnya. Hal ini bertujuan bahwa makhluk hidup merupakan ciri apakah itu? Nah, di sini pada kadal
dia akan beradaptasi dengan lingkungan, yaitu dengan cara menghangatkan tubuhnya atau berjemur ya. Lanjut, mobil tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena mobil tidak, nah ini yang mana? Tidak apa? Oke, teliti ya. A. Tidak melakukan ekskresi, atau B. Tidak memerlukan oksigen, atau C. Tidak berkembang, ya, atau D. Tidak bergerak. Kalau bergerak dia bergerak ya. Kalau melakukan ekspresi atau mengeluarkan zat sisa, dia mengeluarkan zat sisa berupa gas dari knalpotnya. Nah, kalau berkembang biak alias bertambah banyak tidak bisa ya dilakukan oleh mobil atau kendaraan apapun. Oke, selanjutnya, peristiwa yang ditunjukkan oleh gambar di samping menunjukkan bahwa makhluk hidup ini punya ciri-ciri apa? Jadi, gambar ini mula-mula ada suatu tanaman, terus tiba-tiba tanaman itu jatuh atau ambruk. Nah, ketika ada sinar matahari, dia akan tumbuh ke atas, bukan lurus ke samping. Nah, itu ciri apa? Merupakan ciri A. Bergerak, B. Beradaptasi, C. Berfotosintesis, atau D. Peka terhadap rangsang. Nah, di sini jelas ya. Dia akan menuju ke atas. Ini merupakan salah satu contoh bergeraknya tumbuhan. Selanjutnya, gugurnya daun tumbuhan terem besi pada musim kemarau menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup apa? Nah, merupakan beradaptasi. Jadi dia akan beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya ya. Selanjutnya, untuk memperbanyak penguapan, tumbuhan keladi mempunyai daun yang lebar. Nah, hal ini sesuai dengan ciri makhluk hidup, yaitu kira-kira untuk apa? Apakah untuk berkembang biak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang, atau menyesuaikan diri? Iya, betul. Jawabannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, selanjutnya, pada suhu yang panas, kita sering berkeringat. Hal ini sesuai ciri makhluk hidup, yaitu, nah ingat ya, mengeluarkan keringat dilakukan oleh kulit. Berarti mengeluarkan, ekskresi atau zat sisa. Oke, selanjutnya, peristiwa di bawah ini menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, kecuali. Berarti kita cari mana yang bukan ciri-ciri bergerak. Daun tumbuhan turi itu menguncup ketika malam hari. Nah, menguncup itu tadi sudah dijelaskan di awal ya, itu merupakan contoh bergerak. Berarti kita carinya yang bukan ya. Yang B, tumbuhan jati menggugurkan daunnya. Nah, ini bukan ya, tadi di awal juga udah dibahas. Kalau menggugurkan daunnya itu bukan bergerak ya, tapi beradaptasi. Berarti yang C dan D betul ya. Lanjut. Bekicot yang lari ketika mencium bau bawang putih merupakan contoh ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ternyata bekicot itu nggak suka dengan aroma bawang putih, sehingga dia akan menghindar. Nah, itu merupakan ciri apa? Iya, jawabannya yang peka terhadap rangsang. Sampai akhirnya dia bergerak untuk menghindar. Oke, demikian tadi soal-soal yang ada di materi ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan semangat terus dalam belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.